Halo guys, kembali lagi di channel Arcis. Oke, kali ini aku akan menceritakan alur film dari film Bad Teacher. Film ini telah rilis pada tanggal 17 Juni tahun 2011. Di dalam film ini bercerita tentang seorang guru pemalas dan juga matre. Suatu hari dia gagal menikah dengan kekasihnya yang kaya. Dan seketika dirinya pun menjadi miskin. Lalu dengan segala cara ia pun berusaha untuk melakukan operasi pada dadanya untuk mencari pria kaya lainnya. Apakah ia berhasil menemukan pria yang tepat untuknya? Kita masuk saja ke cerita filmnya. Oke, jadi untuk para kaum jomblo dinikmati aja pelan-pelan ya. Enjoy aja nontonnya. Karena ya aku pasti tahu lah. Kalian itu pasti suwi nggak cerut cerut cerut. Oke, jangan lama-lama ngebacrot. Oke, kita langsung saja ke filmnya. Oke, film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Elizabeth. Si Elizabeth bekerja sebagai seorang guru di SMA John Adams. Tapi baru setahun mengajar, Elizabeth memutuskan untuk berhenti karena dirinya akan menikah dengan pacarnya yang bernama Mark. Setelah acara di sekolah, Elizabeth pun pergi ke rumah Mark untuk melakukan persiapan pernikahan. Sesampai di sana, rupanya Mark sedang bersama ibunya. Ibunya meminta maaf untuk putus dengan Elizabeth karena ibunya tahu jika Elizabeth hanya mengincar harta benda milik Mark saja. Bahkan Elizabeth pun tidak tahu kapan ulang tahun dari Mark. Mereka pun sedikit berdebat dan pada akhirnya Elizabeth pun gagal untuk menikah dengan Mark. Elizabeth pun putus dengan pacar kayanya. Elizabeth pun kini hidup pas-pasan. Setelah 3 bulan Elizabeth kembali mengajar di SMA John Adams, sebenarnya Elizabeth terpaksa mengajar di sekolah itu karena hanya itu saja yang ia kuasai. Di hari pertamanya, Elizabeth pun bertemu dengan Amy. Amy adalah salah satu guru yang mengajar di SMA itu. Amy meminta Elizabeth untuk mengajar serius dengan tahun ini. Karena tahun lalu Elizabeth mengajar dengan sangat-sangat buruk. Bahkan, dia juga sering absen. Siang harinya, Elizabeth makan siang bersama dengan Lynn, salah satu guru yang mengajar di sekolah itu. Elizabeth bercerita tentang keinginannya untuk melakukan operasi plastik di bagian dadanya. Wow, agar ia bisa kembali berpacaran dengan mantannya atau ya dia bisa saja akan mendapatkan laki-laki yang kaya jika dia membesarkan dadanya pastinya, ya kan ya. Di malam harinya, Elizabeth pergi ke bar untuk mencari pria kaya tetapi ya sama sekali dia tidak menemukan pria yang tepat. Keesokan harinya, Elizabeth pun mulai mengajar di kelasnya. Di hari pertamanya, Elizabeth hanya memutar film dan meminta muridnya untuk menonton film itu. Elizabeth pun juga sering memperlakukan muridnya dengan kasar. Saat makan siang, Elizabeth didekati oleh seorang guru bernama Ransel. Ransel mengajak Elizabeth untuk berkencan, namun Elizabeth langsung menolak ya karena Ransel bukan dari kalangan orang kaya. Setelah menolak Ransel, Elizabeth pun terlibat perdebatan dengan Amy. Amy merasa Elizabeth tidak profesional dalam bekerja dan ia meminta Elizabeth untuk lebih serius dalam mengajar. Amy juga mengajak Elizabeth untuk berteman, namun Elizabeth menolak. Setelah itu, ia bertemu dengan seorang guru baru yang bernama Scott. Scott ini memiliki penampilan rapi dan tentunya dia adalah orang kaya pastinya ya kan ya. Elizabeth memiliki rencana untuk memikat hati Scott yang saat ini masih belum move on dari mantannya. Kemudian Elizabeth pergi ke klinik operasi plastik untuk memilih bentuk dada yang ingin ia besarkan itu dan ternyata biaya operasi plastik itu sangat mahal. Elizabeth yang tidak memiliki banyak uang terpaksa menunda proses operasinya. Ia pun bingung karena ia harus mencari uang untuk biaya operasi plastiknya. Keesokan harinya, Elizabeth mengetahui informasi tentang sekolah yang rajin mengadakan kegiatan mencuci mobil setiap minggunya. Dalam kegiatan itu, sekolah mendapatkan banyak uang. Elizabeth pun tertarik untuk ikut dalam kegiatan mencuci mobil itu. Setelah itu, ia pun pergi ke ruangan kepala sekolah yang bernama Wiley. Elizabeth berpura-pura untuk menyukai lumba-lumba agar Wiley mengizinkan dia untuk menjadi pengawasan kegiatan mencuci mobil. Dan benar saja, Wiley mengizinkan Elizabeth menjadi pengawas dalam kegiatan tersebut. Saat kegiatan mencuci mobil berlangsung, Elizabeth sengaja memakai pakaian mini untuk menarik perhatian orang-orang sekitar. Pada para guru dan murid dibuat salah fokus karena pakaian yang digunakan Elizabeth. Bahkan polisi pun tidak fokus dalam pekerjaan karena ulah Elizabeth itu. Idenya tersebut berhasil mendatangkan banyak pelanggan. Usai kegiatan itu, Elizabeth
dengan diam-diamnya menyelundupkan setengah uang dari hasil kegiatan mencuci mobil. Aksi tersebut dilihat oleh Amy. Amy pun mencoba bertemu dengan Wally. Tapi di saat itu Wally sedang berada di kamar mandi. Amy dengan nekatnya masuk ke kamar pria hanya untuk mengadu pada Wally tentang Elizabeth yang menyelundupkan uang dari kegiatan mencuci mobil. Wali tidak percaya dengan perkataan Amy karena nyatanya dalam kegiatan cuci mobil itu sekolah mendapatkan banyak uang lebih pastinya dengan cara seperti itu ya guys. Lagi pula perkataan Amy tidak dipercaya karena tidak ada bukti-bukti. Lalu ya Wally memarahi ini karena ia telah menuduh Elizabeth. Kemudian saat istirahat makan siang Amy mulai mendekati si Scott dan dia juga menjelek-jelekan Elizabeth di depan Scott. Elizabeth pun menyadari bahwa Amy juga mengincar Scott. Di sisi lain, setelah Elizabeth melakukan tes pada muridnya, ia segera menemui para orang tua muridnya untuk menjelaskan metode belajar yang ia terapkan. Setelah pertemuan itu, salah satu orang tua murid memberikan uang kepada Elizabeth dan ia meminta Elizabeth untuk memberikan nilai plus kepada anaknya. Elizabeth pun melihat peluang lain untuk mendapat uang. Kemudian ia mulai membohongi para orang tua murid tentang biaya tambahan sekolah yang bertujuan agar Elizabeth bisa mendapatkan uang untuk operasi plastik. Dan tidak itu saja, ia juga menjual baju bekas yang dikumpulkan para murid menjualkan sampah kaleng yang ada di sekolah. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan pesta Natal. Bersama di pesta itu, Scott bercerita pada Elizabeth bahwa ia menyukai Amy. Elizabeth pun merasa kesal, namun ya ia menahannya karena Elizabeth pun masih marah. Ia pun mengajak Ransel untuk melupakan masalahnya. Mereka berdua berbincang-bincang di ruang olahraga dan menghabiskan waktu di sana. Selama libur Natal, Elizabeth hanya diam di rumah saja. Tapi untung saja ia bertemu dengan si Gerard, salah satu muridnya di kelas itu, dan mengajaknya untuk menghabiskan malam Natal bersamanya. Beberapa hari kemudian, sekolah pun dimulai. Elizabeth kembali mengajar hanya dengan menampilkan film untuk para muridnya. Setelah selesai mengajar, Elizabeth diajak Lynn untuk pergi menonton grup band period 5 dan ternyata salah satu anggotanya adalah Scott itu sendiri. Awalnya Elizabeth menolak ajakan lain, namun setelah ia tahu bahwa salah satu anggotanya adalah Scott, ia pun langsung bersemangat untuk pergi menonton grup band tersebut. Pada malam harinya, mereka pun pergi menonton period 5. Tanpa diduga, di sana Scott menyatakan cinta pada Amy, lalu mereka pun berpacaran. Hal itu yang membuat Elizabeth semakin frustasi, ya pasti kesal lah. Di perjalanan pulang, ia pun terus mengomel-ngomel sendiri, lalu Lynn meminta untuk Elizabeth untuk melupakan Scott lah dan mulai berfokus untuk mengajar murid-muridnya karena jika Elizabeth berhasil membuat murid-muridnya mendapatkan nilai yang tinggi, ia bisa mendapatkan bonus uang. Elizabeth pun kaget karena ternyata guru terbaik akan mendapatkan bonus uang yang lumayan banyak. Keesokan harinya, Elizabeth pun mulai serius dalam mengajar muridnya. Para murid pun menjadi kaget karena perubahan besar-besaran yang dilakukan oleh Elizabeth. Para murid dan Elizabeth sama-sama bekerja keras. Mereka bahkan menggunakan cara yang tak wajar dalam belajar. Namun dalam tes itu semua muridnya mendapatkan nilai yang rendah. Hal itu membuat Elizabeth semakin frustasi, lalu Elizabeth mendapatkan ide untuk mencuri soal tes akhir. Elizabeth menyamar sebagai seorang jurnalis bernama Marjorie dan bertemu dengan Halaby. Halaby adalah seorang profesor yang bertugas untuk membuat dan mendistribusikan tes akhir itu. Kemudian Elizabeth merayu Halaby untuk mengajaknya. Ya kalian tahulah, pasti mengajaknya ya untuk pengecutan seperti itu yang di kantornya. Ya mungkin Halaby ya swing gak cerut cerut cerut. Oke, selain itu mereka berdua pun menjadi ke kantor Halaby. Di saat Halaby lagi lengah, Elizabeth memberi minuman yang telah diisi oleh obat bius sehingga membuat Halaby tidak sadarkan diri. Setelah lagi teparnya, Elizabeth pun menggunakan kesempatan untuk mencuri soal tes akhir dan segera pergi dari kantor Halaby. 1 bulan pun berlalu. Setelah tes akhir itu, kini tibalah saatnya pengumuman guru terbaik. Di tahun-tahun sebelumnya, Amy selalu terpilih menjadi guru terbaik. Tapi di tahun ini Elizabeth lah yang menang. Oke ya, karena dia nggak jujur ya guys ya caranya. Elizabeth pun sangat senang karena dirinya akhirnya mendapatkan bonus uang tersebut. Para guru pun menjadi takjub dengan prestasi dan dari Elizabeth. Termasuk si Scott nih yang mulai tertarik pada Elizabeth padahal dirinya telah berpacaran dengan Amy.
Di sisi lain, Elizabeth pun mengetahui bahwa Scott dan Amy menjadi guru pendamping untuk acara rekreasi. Kemudian, Elizabeth dengan sengaja memberi racun pada sebuah apel dan meletakkannya apel itu di atas meja Amy. Amy yang tidak sadar, yang tidak tahu bahwa apel itu beracun, tanpa pikir panjang langsung memakan apel itu. Alhasil muka Amy merah-merah dan ia pun terpaksa tidak ikut dalam acara rekreasi. Karena Amy sakit, Elizabeth pun ditunjuk sebagai pengganti Amy. Acara rekreasi ini menjadi momen yang sangat pas bagi Elizabeth untuk mendekati Scott. Di sisi lain, Amy yang masih dendam dengan Elizabeth dengan sengaja menukar mejanya dengan milik Elizabeth. Ia juga membuka paksa laci yang ada di dalam meja Elizabeth. Ia melakukan hal itu untuk mencari kesalahan Elizabeth. Setelah itu, ia membuka laci milik Elizabeth. Amy menemukan bukti tentang Elizabeth yang mencuri soal tes akhir dari tangan Halaby. Lalu ia pun segera mengadu pada wali. Kali ini wali percaya dengan kata-kata si Amy, yang awalnya dia tidak percaya ya kan ya, karena dia juga membawa bukti. Kembali lagi ke Elizabeth. Di acara rekreasi, Elizabeth berhasil mengajak Scott untuk melakukan pengecurutan karena ya tahulah suwi nggak cerut-cerut pastinya si Scott ini ya. Dalam aksi pengecurutan itu ya, Elizabeth sengaja menelpon lewat HP Scott. Wah, kejam Elizabeth nih. Dan membiarkan Amy mendengarkan suara yang dihasilkan mereka ya sedang melakukan pengecurutannya itu ya guys. Setelah kejadian itu, Elizabeth mulai merasa ada ketidakcocokan antara dirinya dan Scott. Ya mungkin ngerasa nggak enak lah rasanya itu ya mungkin ya. Hal itu terlihat pada wajah Elizabeth yang bisa dibilang tidak terlihat senang lah. Kemudian Elizabeth pun segera pergi ke kamarnya. Tanpa sengaja Elizabeth berpapasan dengan Russell. Di sini Russell memperlihatkan sifat yang agak dingin dan tidak ingin meladeni Elizabeth gitu. Mungkin ya karena tahu dia habis berhubungan dengan Scott ya. Elizabeth pun merasa aneh dengan sikap Russell. Keesokan harinya, para guru mengawasi murid-muridnya sedang berkreasi. Lalu salah satu murid bernama Gerard menyatakan cinta kepada teman sekelasnya yang bernama Cheese. Namun, Cheese dengan cepat ia menolak pernyataan cinta tersebut. Karena hal itu semua orang pun mulai mengejek Gerard. Gerard menjadi sangat malu, tetapi Elizabeth berhasil membuat Gerard percaya diri dengan cara memberikan barang miliknya pada Gerard. Ketika semua murid pun itu takjub kepada Gerard yang sebenarnya anak polos, tetapi ya bisa menaklukkan seorang gadis lah ya. Di saat para siswa dan guru hendak kembali ke sekolah, tiba-tiba Amy datang nih dan membongkar semua kejahatan si Elizabeth. Lalu ia meminta Elizabeth untuk datang ke ruang kepala sekolah. Ia meminta Elizabeth untuk datang ke ruang kepala sekolah besok karena Halaby akan bersaksi di depan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Elizabeth pun ya tidak tinggal diam dengan aksi balas dendam si Amy. Elizabeth pun mulai menyusun rencana cantik lainnya. Elizabeth pun kemudian meminta teman sekamarnya yang bernama Keir untuk kembali menemui Halaby dan menyerahkan sebuah amplop. Di dalam amplop itu berisi foto-foto memalukan milik Halaby. Ya saat lagi mabuk, Elizabeth sengaja nih memotret Halaby dalam posisi memalukan dengan tujuan untuk mengancam Halaby jika terjadi sesuatu seperti ini pastinya ya kan ya. Halaby yang melihat foto memalukan ini menjadi takut dan ia pun menolak untuk memberitahu kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah tentang tindakan Elizabeth ini ya. Pleset, sorry. Mendengar hal tersebut, Amy pun merasa tidak terima. Ia pun mulai memikirkan kesalahan dari Elizabeth lagi nih. Lalu mengingat perkataan murid Elizabeth yang berkata jika Elizabeth itu menggunakan obat-obatan terlarang ya. Lalu Amy meminta pihak sekolah memanggil anjing pelacak untuk memeriksa meja Elizabeth karena Amy tahu kan jika di dalam meja Elizabeth pasti ada obat-obatan terlarang yang disimpan sama dia. Namun sialnya Amy lupa kalau meja Elizabethnya berada di ruangannya. Alhasil anjing pelacak itu masuk ke ruangan Amy dan mengendus bau obat terlarang dari meja Elizabeth yang ada di ruangan Amy. Semua orang pun menganggap Amy telah menggunakan obat terlarang dan tak lama setelah itu Amy dipindahkan tugasnya dari SMA John Adams ke SMA Malcolm X. Ya, SMA Malcolm X ini adalah SMA paling buruk di sana. Kemudian
Si Scott ini mengajak Elizabeth untuk berkencan, namun kencannya ditolak oleh Elizabeth. Setelah itu Elizabeth membeli berkencan dengan Russell karena ia merasa ya memiliki banyak kesamaan lah dengan Russell. Selama 3 bulan kemudian, Elizabeth memilih untuk tetap menjadi guru di SMA John Adams. Dia mulai menghargai pekerjaan dan mulai bersikap baik kepada semua orang yang ada di sekolah itu. Tidak hanya itu, ya Elizabeth juga memiliki jabatan baru nih, yaitu sebagai guru BK atau bimbingan konseling. Oke, setelah itu ya si Elizabeth tidak jadi melakukan operasi plastik pada dadanya ya karena ia sadar ia sudah cantik dan tidak perlu dirubah lagi lah. Semenjak berpacaran dengan Russell, Elizabeth pun menjadi lebih percaya diri dan juga ia bersyukur dengan apa yang telah diberikan kepada Tuhan kepadanya, dan cerita pun selesai. Jadi ya film ini sedikit muter-muter ya ujung-ujungnya seperti itu ya, awalnya pengen gedein dadanya dan akhirnya nggak jadi ya, karena pada dasarnya cintailah diri kita sendiri, jangan pernah merasa malu apa yang kita punya ya guys ya. Jadi film ini mengajarkan kita ingin sesuatu yang lebih pada dasarnya ya nikmati aja lah, enjoy dengan dirimu sendiri. Jangan pernah mempunyai pikiran-pikiran aku bakal berubah seperti ini, aku bakal kepingin cantik, aku bakal ganteng, operasi. Jangan seperti ya guys ya. Cintailah dirimu, cintailah ususmu, minum Yakult setiap hari. Oke, mungkin segitu aja dari alur film kali ini. Jika kalian ingin merequest video selanjutnya ya silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe salah. Oke guys, see you next video. Bye bye.